Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febri Tri Pamungkas. Saya berasal dari kelompok 9, kelas TPHTP, di mana pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas praktikum teknologi pengolahan hasil ternak, saya mendapatkan bahan baku yaitu telur ayam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana cara atau langkah-langkah untuk membuat telur bacem. Nah, jangan lupa nonton sampai akhir, di mana nantinya saya akan memberitahu bagaimana untuk menciptakan rasa yang khas pada telur bacem. Jangan lupa ditonton. Nah, teman-teman, kali ini aku mau jelasin tentang bahan dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan telur bacem. Terdiri dari bahan, yaitu bahan utamanya telur, terdiri dari 2 buah telur. Kemudian ada gula Jawa sebagai pemanis alami nantinya dalam proses pembuatan telur bacem. Kemudian ada kecap yang digunakan sebagai pemanis atau untuk menciptakan cita rasa yang khas yang nantinya dipadukan dengan daun salam dan lengkuas. Tapi ini lengkuas dan daun salamnya tidak kefoto ya teman-teman. Kemudian itu ada bawang merah dan bawang putih sebagai bumbu pelengkap juga untuk menciptakan rasa tentunya juga ya teman-teman. Nah itu ada merica. Kenapa sih aku mau pakai merica nggak pakai ketumbar? Karena merica itu nanti akan menciptakan rasa yang sedikit pedas atau sedikit khas lah. Kalau ketumbar itu nggak cocok teman-teman buat telur bacem. Kemudian itu ada garam dan penyedap rasa, tapi untuk penyedap rasa tentunya sesuai selera ya teman-teman. Kemudian ada air digunakan sebagai merebus telur nanti dan sebagai kuah untuk telur bacem. Nah itu peralatannya terdiri dari panci, yang dimana panci oranye digunakan sebagai tempat untuk merebus telur, kemudian yang putih untuk membuat telur bacem. Nah, teman-teman, dalam proses perebusan ini nanti teman-teman harus bisa menjaga waktunya untuk merebus telur. Nah, teman-teman, sebelum kita membuat telur bacem, tentunya telur ayam yang mentah tadi harus kita rebus. Nah, cara merebusnya, kita tuangkan air ke dalam panci secukupnya saja ya, teman-teman. Kemudian, setelah air dituangkan, jangan lupa nih nyalakan apinya. Nah, kita tunggu sampai mendidih. Nanti kalau sudah mendidih, telurnya dimasukkan. Oke. Nah, teman-teman, ini airnya udah mendidih, langsung aja kita masukin telurnya. Tunggu beberapa saat atau 10 menit ya teman-teman agar telurnya matang. Kemudian nanti kalau udah 10 menit kita taruh dalam air es supaya dalam proses pengelupasan kulitnya itu mudah. Nah teman-teman, kali ini aku mau jelasin sedikit tentang telur rebus yang telah aku rebus selama 10-15 menit tadi, dan inilah hasilnya. Kenapa sih kok harus 10-15 menit dalam perebusannya? Karena lama waktu perebusan telur di dalam air itu sangat berpengaruh terhadap kematangan albumin dan kuning telur teman-teman. Kita bisa merebus telur itu selama 5 menit, nanti albuminnya matang, tetapi di sisi lain kuning telurnya itu tidak matang secara sempurna. Hal ini juga sesuai pendapat Adiatama dan Nugraha tahun 2020 yang menyatakan bahwa perubahan fisik pada telur rebus dipengaruhi oleh kerabang telur yang keras, titik didih, dan lama waktu perebusan di dalam air. Kerabang telur yang keras akan berdampak pada waktu perebusan, berbeda dengan telur goreng atau telur rebus tanpa kerabang yang hanya membutuhkan waktu relatif cepat sehingga telur cepat mudah matang. Kemudian Supiati tahun 2016 menyatakan bahwa telur mengandung kadar protein yang tinggi, yaitu sebesar 12-16% atau 7-8 gram protein dalam satu telurnya, dan pada kuning telur mengandung 0,95 mg besi. Tentunya telur merupakan sumber protein hewani yang dapat dikonsumsi oleh manusia setiap harinya ya teman-teman.
Nah, kali ini aku mau jelasin sedikit tentang organoleptik dari telur rebus. Dari warna, rasa, tekstur maupun aroma. Dari warnanya kita bisa lihat sendiri bahwa telur rebus memiliki warna putih luarnya atau albumennya. Kemudian rasa, kalau telur rebus itu memiliki rasa yang enak, tergantung cara pengolahannya juga. Kalau misalkan digoreng itu pasti memiliki cita rasa yang berbeda dengan telur rebus. Kemudian teksturnya dari telur rebus sendiri memiliki tekstur lembut tetapi padat juga. Aromanya itu khas teman-teman tetapi tidak amis. Kemudian pernyataan ini sesuai pendapat dari Hairunisa dan Murpiningrum tahun 2016 dalam seminarnya yang menyatakan pernyataan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tekstur dari telur rebus yaitu lembut, memiliki kandungan air yang tinggi. Kemudian memiliki aroma harum yang khas dan tidak amis. Munculnya aroma pada telur disebabkan oleh terbentuknya senyawa yang mudah menguap. Cita rasa pada telur rebus yaitu enak. Pengolahan dengan pemanasan dapat menghasilkan produk yang memiliki cita rasa yang khas tetapi dapat menurunkan zat gizi pada telur. Jadinya telur rebus sama telur goreng itu kandungan gizinya itu tetap utuh pada telur rebus teman-teman. Nah, kemudian apa sih faktor yang mempengaruhi hasil produk olahan? Kalau di telur rebus faktor yang mempengaruhi yaitu yang aku bilang tadi ya teman-teman, lama perebusan, karena lama perebusan akan berpengaruh terhadap kematangan albumen atau yolk yaitu kuning telur. Teman-teman, kali ini aku mau ngajarin kalian masak ini telur bacem. Sebelumnya kita harus menyiapkan bumbu-bumbu yang tadi terdiri dari bawang putih, bawang merah dan lain sebagainya. Kita haluskan, kemudian kita tumis sampai setengah matang. Tapi sebelumnya kita panaskan minyak terlebih dahulu ya. Nah, kita tumis dengan api kecil, jangan sampai kebesaran. Kalau kebesaran nanti cepat gosong. Nah, tumis sampai aduk-aduk. Teman, kali ini tadi aku kan udah numis bumbu-bumbu yang digunakan untuk bacem telur. Nah, kemudian setelah bumbu tadi setengah matang, aku beri gula jawa tapi aku tumis lagi, tapi jangan sampai gosong ya, nanti hasilnya pahit. Nah, ini tadi ada bumbu tambahan yaitu lengkuas dan daun salam sebagai penyedap rasa alami. Nah, kita tunggu sampai mendidih, kan ini udah mendidih teman-teman. Kemudian kita masukkan telurnya. Kita tunggu sampai beberapa menit untuk memasukkan cita rasanya dari air ke dalam telur. Kemudian kita nanti tinggal memberi tambahan berupa kecap. Nah teman-teman, inilah hasilnya, sangat mudah dan praktis kan untuk dilakukan. Selamat mencoba juga, semoga video yang saya buat ini menginspirasi bagi teman-teman dalam mengolah hasil-hasil dari peternakan. Semoga menginspirasi dan selamat mencoba sekali lagi. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.